Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Hafizan dengan NRP 50172518084 dari Departemen Teknik Geofisika. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan chapter 12 yang sudah saya rangkum dalam satu PPT. Yang pertama ada pengerosian, erosi dan transportasi. Jadi istilah eh, pelapukan, erosi, dan transportasi. Istilah pelapukan merujuk pada kumpulan proses destruktif yang mengubah karakter fisik dan kimia batuan eh, di atau dekat permukaan. Misalnya, jika kita apa ya, kayak meninggalkan mobil, terutama di iklim yang basah, akhirnya catnya bakal ngelupas dan logamnya bakal berkarat. Nah, mobil tersebut mengalami pelapukan. Demikian kristal-kristal yang terikat erat pada batuan dapat melonggar dan berubah menjadi mineral baru saat terpapar udara dan air selama proses pelapukan. Selanjutnya, erosi adalah pengangkatan atau penghilangan fisik partikel batuan oleh agen seperti air mengalir atau gletser. Pelapukan membantu memecah batuan padat menjadi partikel longgar yang mudah tererosi. Air hujan yang mengalir turun dari tebing atau lereng menghilangkan partikel longgar yang dihasilkan oleh pelapukan. Habis itu, setelah fragmen batu terangkat, tererosi, fragmen tersebut diangkut. Transportasi adalah pergerakan partikel-partikel yang tererosi oleh agen-agen seperti sungai, gelombang, gletser, atau angin. Proses pelapukan terus berlangsung selama transportasi. Sebuah bongkahan batu yang diangkut oleh aliran sungai dapat mengalami pengikisan fisik dan perubahan kimia saat dibawa oleh air. Oke, next. Pengerosian dan sistem bumi. Jadi sistem tata surya yang pertama ada atmosfer. Sorry, di sistem tata surya pelapukan terjadi di bumi karena atmosfer kita yang mengandung oksigen dan karbon dioksida dan kelimpahan air. Yang pertama ada atmosfer. Nah, atmosfer kita sangat penting dalam proses pelapukan. Oksigen dan karbon dioksida berperan penting dalam pelapukan kimia, seperti yang akan dijelaskan nanti. Nah, air yang menguap dari hidrosfer dan didistribusikan sebagai uap, air, hujan, dan salju sangat penting bagi pelapukan kimia maupun pelapukan mekanik. Pelapukan kimia menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer, memungkinkan karbon dioksida tersebut diubah menjadi batu kapur dan disimpan dalam kerak bumi. Selanjutnya ada hidrosfer. Nah, air yang diperlukan agar pelapukan kimia dapat terjadi, oksigen yang terlarut dalam air mengoksidasi besi dalam batuan. Karbon dioksida yang bercampur air membentuk asam lemah yang menyebabkan sebagian mineral terurai. Asam ini merupakan penyebab utama pelapukan kimia. Oke, selanjutnya ada biosfer. Jadi kalau biosfer itu kayak tumbuhan tuh dapat secara fisik ya dapat memecah batuan saat tumbuh di celah-celah. Hewan juga bisa berkontribusi pada pelapukan dan erosi. Nah, tumbuhan dan hewan berperan besar dalam proses pelapukan saat mereka mati. Saat tumbuhan dan hewan membusuk, mereka berubah menjadi air dan karbon dioksida. Meskipun karbon dioksida yang terlarut dalam hujan membuat air menjadi sedikit asam, karbon dioksida yang bercampur dengan air di tanah yang mengandung tumbuhan yang membusuk menghasilkan asam yang jauh lebih banyak. Oke, next. Bagaimana pelapukan mengubah batuan? Jadi batu mengalami pelapukan apa mekanis dan pelapukan kimia. Pelapukan mekanis, penghancuran fisik mencakup beberapa proses yang memecah batu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Perubahan pada batu bersifat fisik, hampir tidak ada perubahan kimia. Pelapukan mekanis memecah batuan tetapi tidak mengubah komposisinya. Sebuah massa besar granit dapat dipecah menjadi potongan-potongan kecil oleh aksi es. Tapi kristal asli kuarsa, feldspar, dan mineral ferromagnesia tetap tidak berubah.
Selanjutnya ada efek pengerosian. Ini adalah contoh-contoh gambarnya. Jadi hasil dari pelapukan kimia mudah ditemukan. Cara itu kayak periksa tepi atau sudut struktur batu tua lah untuk bukti. Atau ukiran pada patung dan nisan yang telah berdiri selama beberapa dekade mungkin gak bakal tajam lagi. Batu bara, batu bata kapur atau marmer yang terpapar hujan dan gas atmosfer dapat menunjukkan efek pelarutan akibat pelapukan kimia dalam waktu yang relatif singkat. Di situ banyak juga batuan yang tererosi menunjukkan bentuk yang menarik. Pengikisan berbentuk bola terjadi ketika batuan yang awalnya berbentuk blok dibulatkan oleh pengikisan. Batuan menjadi lebih bulat karena pengikisan kimia bekerja lebih cepat atau intensif pada sudut dan tepi batuan daripada permukaan batuan yang halus. Nah, selanjutnya ada pengikisan diferensial menggambarkan kecenderungan berbagai jenis batuan untuk mengalami pengikisan dengan laju yang berbeda-beda. Misalnya shale terdiri dari mineral lempung lunak cenderung mengalami pelapukan jauh lebih cepat daripada batu pasir yang terdiri dari mineral kuarsa yang keras. Oke, selanjutnya masuk ke pengerosian mekanis. Yang pertama ada pelepasan tekanan. Jadi penurunan tekanan pada suatu massa batuan dapat menyebabkan retakan saat batuan tersebut mengembang. Pelepasan tekanan merupakan jenis pelapukan mekanik yang signifikan. Sebuah massa batuan besar seperti batolit mungkin terbentuk awalnya di bawah tekanan besar akibat beban beberapa kilometer batuan di atasnya. Lanjut, ada aksi es. Jadi, ketika air membeku pada 0 derajat, molekul air yang berantakan dengan cairan tersusun menjadi struktur kristal teratur, membentuk es. Karena struktur kristal es memakan ruang lebih banyak daripada cairan, air mengembang 9% dalam volume saat membeku. Sifat unik ini menjadikan air sebagai agen pengikisan mekanis yang kuat di iklim manapun di mana suhu turun di bawah titik beku. Nah, pemisahan es paling efektif di daerah dengan banyak hari pembekuan dan pencairan, yang mana kayak puncak gunung dan daerah lintang tengah dengan musim yang dingin lah. Nah, pencairan sebagian selama siang hari menambahkan air baru ke es di celah. Pembekuan kembali pada malam hari menambahkan es baru ke es lama. Gitu. Selanjutnya proses lain. Nah, beberapa proses lain secara mekanis mengikis batu, tetapi di sebagian besar lingkungan, proses ini kurang efektif dibandingkan dengan aksi es dan pelepasan tekanan. Jadi, pertumbuhan tanaman, terutama akar yang tumbuh di celah-celah dapat memecah batu. Begitu pula dengan hewan yang menggali. Ada juga tekanan kristal garam yang terbentuk saat air menguap di ruang kecil dalam batu juga membantu menghancurkan batu gurun. Ada juga perubahan suhu ekstrim, seperti kebakaran hutan. Nah, itu dapat menyebabkan batu mengembang sehingga retak. Oke, next ada pengerosian kimia. Yang pertama ada peran oksigen. Eh, sorry, di pengerosian kimianya dulu. Pengerosian apa ya? Kayak proses pelapukan kimia atau dekomposisi batuan mengubah batuan dan mineral yang terpapar air dan udara menjadi produk kimia baru. Sebuah mineral yang mengkristal di bawah tanah dari magma yang kekurangan air mungkin akhirnya terpapar di permukaan, di mana ia dapat bereaksi dengan air yang melimpah di sana untuk membentuk mineral baru yang berbeda. Nah, mineral-mineral baru ini adalah produk pelapukan. Mereka telah beradaptasi dengan kondisi fisik dan kimia di permukaan bumi. Oke, lanjut. Baru ke peran oksigen. Nah, oksigen melimpah di atmosfer dan cukup aktif secara kimia sehingga sering berkaitan dengan mineral atau unsur-unsur dalam mineral yang terpapar di permukaan bumi. Nah, korosi pada paku besi yang terpapar udara merupakan contoh yang paling sederhana nih dari pelapukan kimia. Oksigen dari atmosfer bereaksi dengan besi untuk membentuk oksida besi. Nah, besi oksida yang terbentuk dengan cara ini merupakan
produk pelapukan dari berbagai mineral yang mengandung besi, seperti kelompok ferromagnesian, ah, dalam kurung kayak piroksen, amfibol, biotit, dan olivin. Oke, selanjutnya ada peran asam. Nah, kayak peran yang paling efektif dalam pelapukan kimia tuh adalah asam. Asam, jadi asam adalah senyawa kimia yang melepaskan hidrogen H+ ketika mereka terurai atau hancur dalam air. Nah, asam kuat menghasilkan sejumlah besar hidrogen saat terurai, sedangkan asam lemah menghasilkan relatif sedikit ion tersebut. Nah, atmosfer bumi terutama apa ya? Kayak atmosfer bumi utama nitrogen dan oksigen mengandung 0,03% karbon dioksida. Nah, sebagian karbon dioksida ini larut dalam hujan saat jatuh, sehingga sebagian besar hujan bersifat sedikit asam saat menyentuh tanah. Masih di pengerosian kimia. Selanjutnya ada pelapukan kimia feldspar. Sorry, uh, ini harusnya masih di pelapukan larutan. Jadi, pelapukan larutan itu beberapa mineral yang sepenuhnya larut akibat pelapukan kimia. Misalnya kalsit larut ketika terpapar karbon dioksida dan air. Nah, karbon dioksida dan air bereaksi membentuk asam karbonat yang terurai menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Nah, di pelapukan larutan ini tidak ada produk padat pada bagian akhir persamaan, menunjukkan bahwa pelarutan lengkap kalsit telah terjadi. Nah, ini saya double lanjut ke pelapukan kimia feldspar. Nah, pelapukan kimia feldspar merupakan contoh perubahan mineral asli menjadi jenis mineral yang sama sekali berbeda sebagai produk pelapukan. Ketika feldspar diserang oleh ion hidrogen, asam karbonat dari karbon dioksida dan air, ia membentuk mineral lempung. Secara umum, mineral liat adalah silikat aluminium hidrat dengan struktur silikat lembaran seperti mika. Oleh karena itu, struktur silikat keseluruhan kristal feldspar mengalami perubahan akibat pelapukan. Selanjutnya ada hujan asam. Pembakaran batu, jadi kayak pembakaran batu bara, minyak, dan gas alam menambah sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer. Karbon dioksida ini bereaksi dengan air untuk membentuk hujan asam karbonat dalam hujan. Batu bara dan minyak juga dapat mengandung nitrogen dan belerang yang dilepaskan sebagai gas NO2 dan SO2. Saat bahan ini dibakar, membentuk hujan asam nitrat dan asam sulfat dalam hujan. Kedua asam ini jauh lebih kuat daripada asam karbonat. Nah, di kota-kota dan di hilir cerobong asap industri, peningkatan jumlah gas asam dapat menurunkan pH hujan menjadi 4,3 atau bahkan 2. Nah, ini tuh setara kayak pH jus lemon atau cuka. Jadi sifat asamnya tuh asam banget lah. Nah, ini adalah masalah lingkungan yang sering disebut hujan asam. Nah, hujan ini pada gilirannya dapat menurunkan pH sungai, danau, dan tanah. Nilai pH yang rendah ini berdampak buruk pada organisme. Kayak ikan bisa mati, habis itu kayak hutan menderita kayak akibat hujan asam ini. Selanjutnya ada pelapukan kimia mineral lain. Pelapukan mineral ferromagnesian atau mineral gelap serupa dengan pelapukan feldspar. Dua produk tambahan ditemukan di sisi kanan persamaan, ion magnesium dan oksida besi. Nah, kecenderungan mineral pembentuk batuan terhadap pelapukan kimia bergantung pada kekuatan ikatan kimia mineral dalam kerangka kristal. Karena kekuatan ikatan silikon oksigen kuarsa cukup tahan terhadap pelapukan kimia. Ya. Selanjutnya ada pelapukan dan konsentrasi berlian. Jadi diamond adalah mineral terkeras yang diketahui dan juga sangat tahan terhadap pelapukan. Hal ini disebabkan oleh ikatan kovalen yang sangat kuat antara atom karbon. Namun,
Diamond ini sering terkonsentrasi akibat pelapukan. Nah, diamond dibawa ke permukaan bumi melalui pipa kimberlite, kolom batuan ultramafik yang hancur atau pecah yang naik dari mantel atas. Diamond tersebar luas di dalam pipa kimberlite saat terbentuk. Di permukaan, batuan ultramafik dalam pipa tersebut menjadi lebih mudah terlapuk dan tererosi. Diamond yang lebih tahan terhadap lapukan tertinggal dan terkonsentrasi dalam endapan kaya di atas pipa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi pelapukan. Jadi intensitas pelapukan mekanik dan kimia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pelapukan kimia sebagian besar bergantung pada ketersediaan air cair. Batu kimia, batuan kapur mengalami pelapukan jauh lebih cepat di iklim lembab daripada iklim kering. Batuan kapur yang sangat rentan terhadap pelarutan mengalami pelapukan dengan cepat dan cenderung membentuk lembah di daerah basah. Nah, suhu juga merupakan faktor dalam pelapukan kimia. Pelapukan kimia yang paling intens terjadi di daerah tropis yang mana tuh panas dan lembab. Daerah kutub mengalami sedikit pelapukan kimia karena suhunya yang ya dingin lah. Habis itu buat pelapukan mekanis yang paling intensif kemungkinan terjadi di puncak gunung yang tinggi, di mana kayak kombinasi lereng curam, curah hujan, pembekuan dan pencairan, serta es gletser yang mengalir dengan cepat menghancurkan batu padat. Itu. Selanjutnya tanah. Jadi dalam teknik sipil dan konstruksi, tanah adalah istilah umum untuk segala jenis material bumi yang longgar dan tidak terkonsolidasi. Namun, kebanyakan ahli geologi umumnya menggunakan istilah tanah untuk lapisan material yang tererosi dan tidak terkonsolidasi di atas batuan dasar. Jadi ini kayak istilah umum untuk batuan di bawah tanah. Selanjutnya ada horizon tanah. Jadi sebagian besar tanah membutuhkan waktu yang lama lah untuk terbentuk. Kecepatan pembentukan tanah dipengaruhi oleh curah hujan, suhu, kemiringan, dan dalam beberapa hal jenis batuan yang tererosi untuk membentuk tanah. Suhu tinggi dan curah hujan yang melimpah mempercepat pembentukan tanah. Nah, seiring dengan pematangan tanah, lapisan-lapisan yang berbeda mulai muncul di dalamnya. Lapisan tanah tersebut disebut horizon tanah dan dapat dibedakan satu sama lain berdasarkan penampilan dan komposisi kimianya. Batas antara horizon tanah biasanya bersifat transisi daripada tajam. Nah, yang pertama ada horizon O. Horizon O adalah lapisan teratas yang terdiri sepenuhnya dari bahan organik yang belum terurai dan sangat terurai. Misalnya kayak daun dan jarum yang jatuh bersama dengan vegetasi tanah akan membentuk horizon O di daerah berhutan. Selanjutnya ada horizon A. Horizon A adalah lapisan tanah yang berwarna gelap yang kaya akan bahan organik dan terbentuk tepat di bawah vegetasi permukaan. Selanjutnya ada horizon E atau zona pelarutan ditandai dengan pergerakan air ke bawah dan pengangkatan komponen tanah berbutir halus seperti lempung. Selanjutnya ada horizon B atau zona akumulasi adalah lapisan tanah yang ditandai oleh akumulasi material yang tercuci ke bawah dari horizon E di atasnya. Yang terakhir ada horizon C. Nah, horizon C adalah bahan induk yang belum sepenuhnya tererosi yang terletak di bawah horizon B. Bahan induk ini umumnya merupakan batuan dasar di bawahnya yang mengalami pelapukan mekanis dan kimia akibat aksi es, akar tanaman, asam tanaman, dan agen lain. Selanjutnya ada tanah residual dan tanah terangkut. Nah, tanah residu adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan di bawahnya. Meskipun ini adalah situasi yang umum, sejumlah wilayah pertanian penting di Amerika dan tempat lain telah berkembang di atas tanah yang diangkut yang tidak terbentuk dari batuan lokal tetapi dari regolit yang dibawa dari wilayah lain. Tanah yang diangkut biasanya terbentuk di atas segmen yang diendapkan oleh air mengalir, angin atau es gletser. Sekian untuk apa
Sekian untuk video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.